memang disengaja. Karena Pak Demo itu pernah cerita sama Papa. Dia merasa bahwa ada orang yang mau mencelakakan dia. Bude lagi tunggu Mas Haris. Mas Haris janji sama Bude mau beliin makanan buat Bude. Sebentar lagi juga Mas Haris pulang. Enggak, Bude. Beliau juga telah mewariskan kepada Pak Krisna sebuah perusahaan, Pak. Nanti akan saya sebutkan, tapi ini garis besarnya saja. Perusahaan itu harap diurus dan dikelola. Dan nanti hasilnya akan dibagi dua antara Pak Krisna dengan Ibu Nini. Saya hanya memperingatkan kamu, Kris. Saya tahu kamu orang yang baik. Tapi belum tentu kan orang yang kamu nikahi adalah orang yang baik juga. Kalau kamu sudah berusaha dan ternyata tidak berhasil, kamu jangan terlalu merasa bersalah. Kamu kan juga manusia biasa, Tiara. Punya perasaan, punya kekurangan. Ayolah temui dia, selesaikan. Sebelum ayah kamu terlanjur lebih dalam lagi menjodohkan kamu dengan Dimas. Oke, Tante. Saya akan ketemu sama dia. Saya akan bereskan semua ini. Saya nggak boleh takut kan? Saya pergi dulu. Tante, makasih banyak ya. Tolong doain saya, Tante ya. Dan tolong jangan bilang sama ayah kalau saya mau ketemu sama Krisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kebetulan sekali nih. Kebetulan sekali. Kamu mau kemana, Tiara? Mau ke rumah temen Tiara, temen Mama Tiara. Nah, kebetulan. Dimas mau mengajak kamu ke rumah orang tuanya, karena orang tuanya ingin sekali kenal sama kamu. Iya, tapi Tiara harus ke rumah temen dulu karena ada sesuatu yang penting yang mau Tiara bicarain. Sudahlah, Tiara. Kamu nggak usah berkelit. Ayah tahu siapa teman kamu. Kamu di sana paling sebentar, ngobrol-ngobrol, ya kan? Ikutlah sama Dimas. Dimas sudah janji sama orang tuanya akan membawa kamu ke sana. Gitu kan, Dim? Iya, Pak. Iya. Saya akan mengantar kamu. Setelah itu pulangnya kita mampir ke rumah ibu. Tapi saya... Tiara, saya akan menunggu kamu. Berapa jam pun kamu mau ngobrol. Ya? Baik, saya permisi dulu ya, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara, salam dari ayah sama tante buat ibunya Dimas ya. Iya. Kurang ajar. Ternyata dugaan saya selama ini benar. Laki-laki itu yang telah menyebabkan Tiara nggak mau kembali lagi sama saya. Awas kamu. Kamu harus saya kasih pelajaran. Sekarang di mana alamat teman kamu itu? Sebenarnya ada apa sih? Kamu ngajakin saya ke rumah orang tua kamu? Tiara, saya kan sudah bilang kalau kita akan menikah. Saya akan membawa kamu ke rumah orang tua saya untuk berbincang-bincang masalah rencana kita. Siapa yang mau nikah? Saya kan udah bilang sama kamu kalau saya nggak mau nikah sama kamu. Tapi kata papa kamu... Kamu dengerin kata ayah saya juga. Mas, yang nikah itu saya bukan ayah saya. Saya nggak akan mau ke rumah kamu kalau kita membicarakan hal ini. Tiara, papa kamu sudah berbicara dengan orang tua saya tentang pernikahan kita. Kamu mau orang tua saya shock setelah mendengar kalau kamu tidak mau menikah dengan saya? Tiara, tolong Tiara, please, kasihan orang tua saya, beliau sudah tua, masa beliau harus menanggung semua ini? Saya nggak mau nikah sama kamu, saya udah bilang kan, saya nggak mau. Bicaralah sama orang tua kamu, tugas saya hanya membawa kamu ke rumah orang tua saya. Enggak. Tiara, oke. Saya tidak akan bicara tentang pernikahan kita. Tapi tolong Tiara, tolong. Datanglah ke rumah saya. Hanya datang. Itu membuat orang tua saya dan papa kamu tidak ribut lagi. Untuk menyuruh saya mengajak kamu ke rumah saya. Satu kalimat pun kamu menyinggung soal pernikahan saya akan pulang.
Kamu tahu Mas, saya nggak bisa nikah sama kamu. Saya nggak bisa, Mas. Oke. Sekarang di mana rumah teman kamu itu? Gak usah. Mending ke rumah kamu dulu. Saya akan pergi ke rumah teman saya setelah dari rumah kamu. Dan saya akan pergi sendiri, saya nggak perlu diantar. Kemana aja sih? Ibu tunggu-tunggu baru muncul sekarang. Kamu nih, sampai ibu telepon kamu ke rumah loh. Aduh. Ibu apa kabar? Baik, kamu gimana? Alhamdulillah. Aduh, silakan duduk. Kenapa sih kamu tuh udah lama sekali nggak kesini? Nggak pernah betah ya kalau kesini ya? Enggak. Terus, kayaknya ibu dengar kalian akan segera menikah. Sudah sampai di mana persiapannya? Sebenarnya saya... Semua sedang kami persiapkan, Bu. Ibu tenang aja, itu urusan kami berdua. Loh, jangan gitu. Yang namanya pernikahan itu bukan hanya urusan kalian, tapi urusan orang tua juga. Jadi segala sesuatunya itu orang tua harus tahu. Apalagi Dimas, kamu tuh anak laki satu-satunya. Begitu juga dengan Tiara. Ya kan Tiara? Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, ibu harus beritahu. Siapa tahu ibu bisa bantu untuk menentukan gedungnya. Sebenarnya... Pokoknya Ibu tenang aja, semua sudah kami atur. Tiara datang sini hanya ingin silaturahmi, bukan untuk membicarakan pernikahan. Ya sudah, kalau kamu tidak membicarakan pernikahan itu, ibu ngerti. Sekarang ibu buatkan minum, ya? Nggak usah repot-repot. Saya nggak lama kok di sini. Loh, kok baru sebentar Tiara? Nggak apa-apa, biarin ibu buatin minum dulu ya. Sebentar ya, sayang. Tiara, please, kamu jangan bikin gara-gara. Mas, saya nggak akan maafin kamu kalau cara kamu kayak gitu. Alhamdulillah. Akhirnya Pak Hermawan bisa memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengelola perusahaannya. Insya Allah saya bisa menjalankan sesuai dengan keinginan almarhum. Saya akan menjalankan dengan sebaik-baiknya, Pak. Dan saya akan menandatanganinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak. Terima kasih Pak Krisna. Lalu bagaimana? Apakah Bapak bisa meluangkan waktu kapan saja untuk acara serah terima perusahaan serta surat-surat yang lain, Pak? Saya serahkan semuanya sama Pak Andi. Saya percayakan semua ini biar Pak Andi yang mengurus. Tinggal saya menandatangani. Yang pasti saya akan menggunakan apa yang saya dapatkan ini untuk kepentingan Dio. Pak Andi juga saya percayakan untuk mengurus jatahnya Dio dan jatahnya Ninis. Saya serahkan semuanya sama Pak Andi. Lalu bagaimana dengan perusahaan, Pak? Kapan Bapak bisa mengelola perusahaan itu? Staf di sana sangat menunggu kehadiran Bapak. Mereka membutuhkan seorang pemimpin, Pak. Kalau itu rasanya agak berat ya, Pak. Karena masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan di kantor saya. Orang pacaran lama nggak jadi. Ada juga yang udah pacaran lama gitu ya, sampai udah tunangan gitu, sampai siap-siap mau nikah, nggak jadi juga. Tapi, dah. Kamu udah tua kan? Sama, saya juga udah tua. Nunggu apa lagi? Mau kayak tuh, Bu Nini. Hus, enak aja lu nyamain gua sama dia. Kalau dia kan perempuan, gua laki-laki. Semakin tua, semakin jadi. Enak aja lu. Awas lo ngatain gua tua lagi. Habis. Gua sekop lu.
diajakin kawin susah banget. Harusnya mah enak diajakin kawin teh. Udah, tapi kan gue kudu mikir dulu. Nggak enak sama si Saro, pacar gue yang lama. Si Saroh mah putusin aja. Apaan sebelum ada janur kuning melengkung mah tidak ada ikatan. Pokoknya kalau Bang Udin setuju, kita secepatnya menikah. Bagaimana? Jangan lama-lama mikirnya. Iya deh, Bang Udin setuju. Oke. Pokoknya istilah peribahasa mengatakan nggak ada rotan, gedebong pisang juga jadi. Hah? Gedebong? Nggak apa-apa gedebong, yang penting Bang Udin setuju malah. Iya. Sekarang merem dulu. Merem. Kok merem? Merem. Ya, terus lihat ke sana. Merem. Mau diapain? Nah, pokoknya nama surprise lah. Iya deh. Udin. Siapa yang manggil ya? Pacaran melulu lo. Kerjaan nih beresin nih. Iya bang. Bentar bang. Tinggi ngobrol. Payah tuh lagi enak-enak lagi ngebet-ngebet begini suruh kerja lagi. Udah tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana dulu. Terus kemudian kesini lagi. Iya. Aduh, Laura. Bentar ya. Papa sekarang mau pulang. Iya sayang. Papa kesini lagi nggak, Pak? Ya, nantinya sih pasti. Tapi nggak tahu kapan sayang. Pokoknya Papa usahakan. Sebetulnya kan kamu Sabtu Minggu bisa pulang, Chris. Sekarang kan kamu punya uang sendiri kalau memang kamu nggak mau terima uang dari Papa dan Mama. Mama jangan terlalu mengharapkan hal itu. Karena Krishna tidak akan menggunakan uang itu, walaupun sepeser. Krishna akan menyurati Pak Andi untuk menyumbangi bagian Krishna sebagian ke anak yatim. Kalau Krishna memikirkan diri sendiri, mungkin Krishna akan menyumbangkan semuanya. Tapi Krishna takut nanti Dio setelah dewasa membutuhkan uang lagi. Jadi Krishna simpan untuk jaga-jaga. Pak, kalau Papa menyumbang untuk anak yatim, Tiara ikut ya, Pak? Iya sayang. Sekarang Krishna mau pamit dulu sama Bude, Ma. Buden ini udah lama nggak bisa diajak bicara, Chris. Mama bingung. Ya, harus pelan-pelan dong. Bude kan masih shock, masih stres. Krishna yakin kok. Nanti setelah tenang, pasti dia mau bicara lagi. Makan dulu, Bude. Bude, masa makannya baru 3 suap? Nanti Bude lemas loh. Kalau Bude nggak mau makan, saya ambilin kue ya. Bude mau kue? Bude mau apa? Kamu jangan lupa bilang sama Mas Haris. Mas Haris suruh cepat pulang. Saya menunggu makanannya. Bude. Shh. Jangan berisik. Anak saya lagi tidur. Bude. Shh. Saya udah bilang, jangan berisik. Nanti dia bangun. Bagaimana keadaan Chris? Masih sama kayak kemarin. Malah sekarang lebih parah. Bude mulai ngelantur. Shh. Saya kan udah bilang, kalian jangan berisik. Kalian mau ngapain sih di sini? Kalau mau ngobrol sana di luar. Nanti anak saya bangun. Krishna mau pamit sama Bude. Krishna harus pergi lagi ke Aceh karena masih banyak pekerjaan yang harus Krishna selesaikan di sana. Iya, tunggu. Mana yang namanya udah? Katakan mana namanya udah? Udah ada. Kamu ini siapa? Udah usah banyak-banyak tanya. Katakan di mana namanya udah? Ya nggak bisa begitu dong. Gimana sih kamu? Datang kok teriak-teriak begitu. Saya harus ngerti siapa kamu. Biarin, minggir, ada. Enak aja kamu bisa minggir. Jangan teriak-teriak. Ini rumah majikan saya. Biar ini rumah majikan kek, rumah presiden kek, rumah jenderal kek, gua
badan kamu kayak kingkong begitu. Dasar bocah gendeng kamu ya, ha? Odah tuh nggak bakalan denger, ngerti nggak kamu? Odah baru mandi ada dalam kamar mandi. Enak aja kamu, sana masuk, 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 gedor pintunya. Aku mohon maaf, suaraku rada sember. Emang sember. Maklum aku baru putus cinta, menangis jadinya serak-serak basah. Yang ada serak-serak bau. Sirik aja kamu Maminah. Siapa yang sirik sama kamu? Siapa? Kamu telah sirik sama saya. Kamu telah merebut pacar saya. Saroh, apa? Kaget kamu ngeliat saya di sini. Kamu pikir saya takut datang ke sini? Hei, perempuan gatel. Saya ke sini mau buat perhitungan sama kamu. Kamu telah merebut Bang Udin dari tangan saya. Kamu mesti diajar. Sebentar saya jelasin. Sebentar dulu. Tunggu, gatal. Saya jelasin. Gatal. Udah Saroh, kamu buat gatal. Berhenti. Apa-apaan sih? Nggak sadar apa udah bikin ribut? Ini loh Den, dia datang terus nyerang sama Oda. Si Dasi Mbak Leret tapi dia nggak mau Den. Habis Bu dia gatel Bu, merebut pacar orang. Untung semua saya cekek. Coba kalau saya kritiki sampai lemes. Enakan dikitikin tahu daripada dicekek. Emangnya saya apaan? Dasar perempuan gak tahu malu. Kamu tuh gak tahu malu. Kamu tuh gak punya tahun sopan santun. Stop. Berhenti. Kenapa sih kalian ini kayak anak kecil? Pikir dong, kelakuan kalian ini udah mengganggu orang yang ada di rumah. Aduh, heran ya. Harusnya kalian ini malu. Orang di rumah ini lagi pada dapat musibah, ini malah ribut-ribut. Tapi Bu, tapi siapapun kamu, selesaikan masalah kamu baik-baik sama Oda. Nggak usah pakai ribut-ribut, nggak usah pakai berantem. Hormati dong orang yang punya rumah. Udah, sekarang bawa orang yang keluar. Baik Bu. Ayo Sarah, nggak usah. Saya cuma mau kasih tahu sama kamu. Kamu jangan merebut Bang Udin dari tangan saya. Karena Bang Udin milik saya. Kalau kamu sampai merebut Bang Udin dari tangan saya, kau bisa celaka. Tapi, awas! Ini kenapa lagi pada bengong? Udah bubar, urusin pekerjaan kalian masing-masing. Makanya jadi orang itu jangan suka celamitan. Jangan membabi buta. Habis nggak ada lagi. Dasar kamu. Love is blind. Rasain. Kamu tahu Tiara, Dimas itu waktu kecil nakal banget. Semua barang-barang ibu seperti penggilingan bawang, blender, abis itu dimainin. Sampai suatu hari dia terluka, nggak kapok. Tetap aja nyari bener-bener yang lain buat dimainin. Terus juga pernah ya, suatu hari lagi dia tuh yang... Sudahlah Bu, Ibu jangan cerita-cerita terus, nanti Tiara bosan. Nggak apa-apa, biarin aja Tiara tahu masa kecil kamu. Dia kan calon istri kamu. Tapi kalau kamu nggak mau dengar, ya udah ke dalam sana. Ini kan urusan ibu dengan Tiara, urusan wanita. Begitu kan Tiara? Pernah pada suatu hari Dimas itu... Maaf, bukannya saya mau motong, tapi saya benar-benar harus pergi, Bu. Ya Tiara, kamu kok mau pergi terus? Kamu kan baru aja di sini. Iya, Bu, tapi saya... Iya Bu, Tiara sudah janji sama temannya. Mereka mau bertemu. Dimas yang akan mengantarnya. Lain kali kalau kamu kesini yang lama ya, Ibu masih banyak mau ngobrol-ngobrol sama kamu. Iya, Bu, lain kali pasti. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Saya udah terlambat. Ayo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri, mau kemana? Itu, Bu, mau ke warung. Bisa kesini sebentar? Enggak, Bu, saya... Sebentar aja. Sini. Putri kenalin, ini Tiara calon istrinya Dimas. Ini Putri tetangga ibu. Tiara. Mas sama Mas Dimas kapan mau menikah? Sedang dipikirkan. Maaf Bu, saya buru-buru. Saya harus pergi. Makasih Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
permisi dulu. Loh, Put, kamu mau kemana? Nggak mampir dulu? Enggak, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Putri? Kenapa kamu datang-datang nangis seperti ini? Putri, cerita dong sama Tante. Barusan Putri lihat calon istri Mas Dimas, Tante. Dia cantik sekali. Pesan aja Mas Dimas nggak mau sama Putri. Ya sudah. Berarti Dimas itu bukan jodohnya kamu. Tapi Tante yakin, kamu pasti akan mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik dari Dimas. Kamu cantik. Bahkan Tante yakin kamu lebih cantik dari calon istrinya Dimas. Asalkan kamu mau dandan dan bersikap jauh lebih dewasa. Kamu percaya deh, pasti kamu lebih cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, sayang. Halo. Kenapa kok kamu kelihatan kesel gitu? Gak apa-apa. Kamu habis minum ya? Ya, sedikit. Saya tadi makan siang sama orang Korea, ya. Biasalah mereka makan siang aja mesti minum. Saya hormatin mereka, jadi saya minum sedikit. Loh, pada kemana kok? Sepi banget. Mama Tegar sama Tiara tuh nganterin Krisna ke bandara. Papa lagi tidur. Lagian kamu kemana aja sih kok baru pulang? Krisna dari tadi nungguin kamu, dia mau pamit. Grace, saya kan udah bilang, saya ada tamu dari Korea. Hari Minggu begini. Mereka kan nggak kenal hari Minggu apa hari Senin. Mereka yang penting kalau udah ada maunya, udah maunya. Sekarang kamu temenin saya yuk, istirahat. Sayang, kamu belum lihat Bu Den ini kan? Keadaannya mengkhawatirkan sekali. Alah, nanti aja deh. Saya paling nggak kuat kalau ngeliat orang lagi shock. Sebentar aja. Ini udah nggak bisa dibiarin lagi, sayang. Ayo deh kamu lihat. Grace. Ayo sebentar aja. Yuk. Syoknya makin menjadi-jadi. Dia berpikir seolah-olah kok anaknya masih hidup. Dan Om Haris lagi pergi, sebentar lagi dia bakalan pulang. Tunggu. Sebentar lagi dia bakalan nyanyi. Saya kan udah bilang saya nggak tega ngeliat keadaan seperti itu. Iya, saya hanya ingin memberitahu kamu. Saya sendiri juga nggak tega. Itu bukan urusan kita lagi, itu urusan mama sama papa. Iya, saya tahu. Mereka juga pasti berpikir seperti itu. Tapi apa salahnya kalau kita membantu? Kelvin, kalau saya melihat Bu Den ini, saya ingat sama mama saya. Dulu sewaktu papa saya meninggal, mama saya tuh stres. Dia trauma. Dia selalu berpikir seolah-olah papa tuh masih hidup. Dan pada saat itu saya tidak bisa menemani mama saya. Karena saya masih menikah dengan Ronald. Ronald tidak pernah membiarkan saya untuk menemani mama saya. Karena dia ketakutan saya meninggalkan dia. Semakin lama mama tuh semakin stres. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Vin, saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Saya tidak ingin Bu Den ini seperti mama saya, Vin. Kamu tuh berbuat seolah-olah kamu itu dewi penyelamat. Bu Den ini udah ada yang ngurus. Udah ada kok yang jaga. Gak usah kamu pikirin. Tapi Vin... Pokoknya mulai hari ini, kamu gak usah ikut campur dalam masalah ini. Kamu gak usah ikut campur dalam urusan masalah keluarga ini ya. Kita juga udah punya keluarga, urusin dong keluarga kita.
nggak perlu diantar. Tiara, kamu pergi bareng saya. Kamu juga pulang bareng saya. Saya kan sudah janji sama kamu, saya akan mengantarkan kamu. Walaupun kamu mau ngobrol lama sama teman kamu itu. Kenapa sih kamu selalu mencampuri urusan saya? Saya kan udah bilang sama kamu, saya nggak butuh ditemenin, Mas. Saya mau ngobrol sama teman saya sendiri, tanpa kamu. Tiara, saya hanya mencoba menemani kamu. Saya nggak mau dan nggak perlu untuk ditemani, Mas. Please, Tiara. Tolong kamu pertimbangkan saya. Kamu boleh berbuat sesuka kamu. Tapi tetap saya temani, ya? Oke, tapi kamu harus janji. Janji nggak ngomong apa-apa sama ayah saya. Oke, saya janji. Halo, Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Harry? Halo Tiara, apa kabar? Baik, baik. Her, kamu tahu nggak sekarang Krisna ada di mana? Soalnya saya mau ketemu sama dia. Wah, kayaknya hari ini dia pulang ke Aceh. Mendingan kamu telepon aja ke HP-nya. Saya udah coba untuk telepon ke handphonenya, tapi nggak aktif. Kamu tahu kapan dia pulang? Katanya sih sore ini. Mungkin dia dalam perjalanan ke bandara. Ya tadi sih dia telepon. Mendingan kamu kalau mau ketemu dia, ke bandara aja. Pesawatnya berangkat jam 3 kok. Apa perlu saya antar? Oh nggak usah. Biar saya sendiri aja ke bandara. Kamu yakin pesawatnya jam 3? Dia bilang sih begitu. Oke, makasih banyak ya Her ya. Makasih. Sama-sama Tiara. Anterin saya ke bandara. Dan tolong agak cepat dikit. Tolong cepat dikit, Mas. Iya. Mereka kan baru aja makan, Chris. Kamu yang belum makan, kamu pasti lapar. Nanti di atas pesawat juga makan, Ma. Pak, kapan Tiara boleh ikut ke Aceh? Liburan ya, Pak? Insya Allah, saya. Aceh masih rawan kan, Chris? Masih ada perang kan di sana? Saya dengar juga begitu, Ma. Tapi itu daerah pelosoknya. Sedangkan saya di kota. Di kotanya insya Allah aman, Ma. Karena dijaga sama tentara kita. Tapi kamu harus tetap hati-hati, Chris. Jangan kemana-mana kalau nggak penting. Baik. Mas, cepet dikit dong. Kamu jangan nakal ya. Kamu ikutin apa yang dikatakan sama Eyang. Iya, Pak. Dan Papa sayang sekali sama kamu. Papa juga mau makasih sama kamu. Karena kamu mau ngertiin Papa untuk pergi. Papa pergi untuk kerja kan? Tiara mendukung Papa. Dan kamu Tika, kamu harus ingat. Kamu adalah anak laki satu-satunya setelah Eyang Arif dan Papa kamu. Jadi kamu harus menjaga Tiara, Eyang Ranti juga Eyang Nini. Kamu harus melindungi mereka, ya? Ya, Pak deh. Kamu juga harus hati-hati ya, Chris. Kalau ada waktu pulanglah, sekalian jenguk Bude Nini. Kak Krisna usahakan. Krisna pamit ya, Pak. Sayang, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kita pulang.
taksi dulu sebentar ya. Saya titip tiketnya. Saya udah tahu semuanya mengenai keputusan kamu keluar dari perusahaan ayah saya. Saya cuma ingin kamu tahu bahwa apapun yang dikatakan sama ayah saya atau Dimas terhadap kamu itu nggak berpengaruh apa-apa sama saya. Chris, saya cinta sama kamu. Saya hampir gila mikirin ini setiap hari. Dan saya rasa ini nggak adil buat saya karena ini memang bukan salah saya. Sekarang saya minta sama kamu, tolong pikirkan lagi tentang hubungan kita. Tolong. Karena menurut saya itu perlu, Chris. Karena saya tahu semua ini pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Maafkan saya. Saya akan telepon kamu dari sana. Assalamualaikum. Chris, saya cuma punya waktu sampai besok. Tolong kasih saya jawaban. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.